warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswar, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Parepare. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata. Saya modul 2.3 coaching supervisi akademik, dan video kali ini saya akan ditemani rekan sejawat saya yaitu Bapak Sutoyo yang akan saya amati pada praobservasi. Baik, langsung saja saya menuju kegiatan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutoyo. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Alhamdulillah ya, Pak ya. Baik, Pak, pada kegiatan ini saya akan berdiskusi dengan Bapak terkait arah pembelajaran Bapak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bapak sebelum Bapak nanti melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Pertanyaan pertama saya itu, Pak, terkait dengan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai pada proses pembelajaran Bapak. Baik, Pak. Ini saya membuat modul pembelajaran ini di pelajaran matematika, Pak. Iya. Ini saya mengambil kelas 7, materi itu bangun data. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di situ nantinya adalah bagaimana siswa bisa mengidentifikasi bangun-bangun data tersebut. Oh iya, Pak. Jadi nanti Bapak ini akan melaksanakan pembelajaran pembelajaran matematika ya, dengan temanya bangun datar ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan saya, Pak, itu kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai terkait dengan materi Bapak itu. Kalau untuk materi nanti itu, Pak, adalah bagaimana siswa bisa mengenal bangun-bangun data tersebut, dan siswa juga bisa menyebutkan benda-benda konkret yang ada di sekitarnya itu setelah dia mengetahui jenis-jenis bangun data tersebut. Oh iya, iya Pak ya. Bisa paham. Iya. Jadi artinya nanti harapannya dari proses pembelajaran Bapak ini, siswa Bapak ini artinya lebih memahami terkait dengan mengidentifikasi terkait dengan bangun data. Selanjutnya itu, Pak, pertanyaan saya mungkin model apa nanti dalam proses pembelajaran Bapak ini yang akan diterapkan? Ya, Pak. Yang saya rencanakan untuk model pembelajaran itu, Pak, saya mencoba untuk menggunakan model pembelajaran problem based learning, Pak. Iya. PBL. Problem based learning, Pak ya. Selanjutnya itu, Pak, nanti kan sudah modelnya, terus nanti di strategi pembelajaran Bapak itu nanti apa, Pak? Oh iya, kalau di strateginya saya juga mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Iya, pembelajaran berdiferensiasi, Pak ya. Dari segi ini ya, saya melihat kondisi siswa saya karena kebutuhan mereka saya lihat berbeda-beda, Pak. Jadi saya mencoba nanti dalam proses pembelajaran itu bagaimana saya bisa menggunakan visual, Pak, secara visual, dan mungkin juga ada juga auditorium. Oh iya, Pak, karena artinya berarti Bapak ini awalnya sudah memahami atau sudah mengasisme awal peserta didik Bapak, jadi sudah melihat gaya belajarnya. Terlihat dari gaya belajarnya, apalagi ya Pak yang disediakan Bapak di situ untuk pembelajaran berdiferensiasinya, untuk prosesnya selain dari gaya belajar. Nanti ya, saya juga mencoba nantinya, Pak, kan ini untuk pembelajaran matematika tentunya mungkin bisa dibilang minatnya anak untuk belajar matematika itu rendah, Pak. Iya. Jadi saya berpikir bagaimana bisa merancangnya nanti itu supaya mereka bisa tertarik. Maka saya bawa ke konten dalam bentuk konten nantinya, Pak. Jadi kayak penyajiannya itu bisa lebih menarik nantinya kalau dalam proses pembelajaran. Misalkan mungkin dalam penyajian bentuk soalnya nanti saya bisa rancang dalam bentuk aplikasi kuis, Pak. Mereka bisa nanti melihat soal dalam bentuk kuis. Mungkin saya rasa itu bisa menarik bagi mereka nanti. Seperti itu, Pak. Betul sekali, Pak, karena setelah saya mendengar dari media yang akan di kontennya yang akan diterapkan ini sangat inspiratif sekali, Pak, kreatif sekali. Saya mendukung, Pak. Lanjut pertanyaan saya itu mungkin setelah dari strategi pembelajarannya, modelnya, proses pembelajaran tercapai dengan diskusi, dengan perbanyak LKPD, bentuk penilaian Bapak yang akan terapkan itu seperti apa?
Kalau penilaiannya tentunya ada penilaian tertulis Pak. Tertulis yang mengukur kemampuan pengetahuan siswa tersebut. Mungkin kalau dari ini juga mengukur dari penilaian sikap itu sikap Pak ya, bagaimana nanti dia setelah belajar bangun datar apa yang dia rasakan setelah Oh iya, apa dia merasa senang atau bagaimana Pak? artinya di kegiatan akhir Bapak ini tetap terlihat nanti ada refleksi untuk anak-anak. Apakah ketika dalam proses pembelajaran Pak Sutoyo nanti memberikan materi, mungkin nanti bisa memberikan pertanyaan kepada anak-anak kita tuh yang bagaimana menyenangkankah atau memahami betul materi ini. Dia sudah hasil kegiatan pembelajaran itu. Iya betul sekali Pak. Pertanyaan terakhir saya mungkin dari sasaran kelasnya yang akan dicapai Oh iya. terus pembelajaran. Sasarannya ini Pak, saya mencoba untuk mengambil kelas 7 SMP itu Pak. Awalnya kan fase D, tapi mengingat kebutuhan siswa saya masih belum bisa sampai ke fase itu, maka saya lintas fase Pak. Oh iya Pak. Saya mencoba mengambil fase B. Kalau itu sebenarnya tidak ada masalah Pak, karena memang kalau di kita di SMP nanti memang sudah lebih kita di fase kita kan kelas 10 itu belum bisa materinya, bisa lintas fase. Mungkin itu Pak, mungkin cukup pertanyaan saya untuk observasi ini. Nanti selanjutnya saya akan masuk di kelasnya Bapak pada saat proses pembelajaran, dan proses pembelajaran Bapak akan lebih maksimal dari pekerjaan Bapak tadi. Artinya setelah praobservasi ini, artinya harapannya Bapak nanti ketika proses pembelajaran itu lebih yakin dan lebih percaya diri dan lebih maksimal. Terima kasih Pak atas kerjasamanya hari ini. Itu kegiatan pas praobservasi ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan melaksanakan observasi pengamatan tindak lanjut dari kegiatan kemarin bersama rekan saya Bapak Sutoyo SPD, terkait dengan kemarin kan sudah dilaksanakan pasca observasi. Hari ini akan melaksanakan observasi pengamatan. Bagaimana Pak Sutoyo, sudah siap? Insya Allah Pak siap. Ya. Jadi mari kita saksikan video observasi pengamatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya kalau baik. Tadi waktu sebelum ke sekolah sudah sarapan belum? Sudah. Udah ya. Nabil sarapannya tadi apa Nabil? Nasi kuning. Nasi kuning. Oh ya bagus. Kalau Bibi sarapannya apa tadi Nak? Ikan sama nasi. Oh ikan sama nasi ya. Kalau Reski sarapannya tadi apa? Nasi kuning. Nasi kuning ya. Jadi pentingnya itu nah kalau pagi kita sarapan supaya apa? Supaya tubuh kita itu ada energinya ya, tidak loyo kalau untuk memulai aktivitas ya. Kalau pagi seperti ini harus semangat ya. Seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Siapa yang pimpin doa dulu? Asrul, ayo sini pimpin doa. Ya, ayo pimpin doa dulu. Ya, ayo sini tengah-tengah sini. Ya. Mana? Sebelum kita belajar, mari sudah meluruskan kaki masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Silakan ini Nak. Ya, sebelum kita lanjut lagi, Bapak mau mencek dulu kehadirannya ya. Bapak absen dulu. Nanti jawab ya, disebut namanya. Rasyandi. Ya, hadir. Halil. Muhammad Nabil. Milki. Asrul. Hadir. Muhammad Tahrir. Hadir Pak. Muhammad Rizki Hidayat.
Hadir. Miftahul Aksa. Hadir. Oke. Jadi ya Bapak, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak putar dulu lagunya Indonesia Raya ya, biar semangat ya. Oke. Kita berdiri semua dulu. Ayo. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, jadi sengaja Bapak putarkan lagu nasional supaya semangat, supaya selalu tetap semangat. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar. Tapi sebelumnya kita telah belajar apa ya, penjumlahan bilangan asli 1 sampai 100 ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengidentifikasi bangun-bangun datar ya. Kira-kira kalau di kelas ini anak-anak melihat benda-benda konkret yang termasuk bangun datar, apa ya kira-kira kalau dilihat di kelasnya? Benda-benda apa yang bisa dilihat kalau di kelas seperti Tulis. papan tulis ya? Papan tulis. Kemudian apa lagi yang bisa dilihat bangun datar? Ya, jam dinding ya. Oke. Nah, inilah nantinya tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengidentifikasi bangun-bangun datar dan mengenal bangun-bangun atau benda-benda konkret yang ada di kelas kita, beserta bagaimana anak-anakku bisa mengelompokkan bangun-bangun datar tersebut berdasarkan benda-benda konkretnya. Oke? Ya, jadi kita masuk pembelajaran kali ini. Bapak akan menampilkan video pembelajaran dan nantinya anak-anakku coba menyimak dengan baik ya materinya ya. Nanti kita lihat ini. Bapak putar. Nih, coba kita perhatikan. Coba lihat baik-baik. Itu ada gambar persegi panjang.
Nah, tadi dari melihat video di atas, apa yang bisa disimpulkan? Apa yang dilihat tadi di tayangan? Persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Jadi setelah melihat video tayangan tadi, ternyata temannya berpendapat bahwa dalam tayangan video itu disajikan dalam bentuk bangun datar tadi, ada persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, kita ulas kembali ya supaya lebih jelas lagi. Nah, ini bangun datar. Ini ya, ada definisinya. Ini bangun datar itu adalah bagian bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar. Itu penjelasannya tentang bangun datar. Kemudian macam-macamnya kita mau tahu jenis-jenisnya, kira-kira bangun datar itu seperti apa. Ternyata ini ada persegi, Suaranya Pak. iya, suaranya. Ini tadi itu. Nih, ada persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, kita kupas satu-satu lagi. Ini dari persegi dulu. Ini persegi. Ternyata bentuknya persegi seperti ini. Dilihat. Yang kita mau identifikasi dulu, ternyata bentuknya persegi itu seperti ini. Sisinya kita mau lihat dulu yang mana dibilang sisi. Sisinya ini dan dari sisi sampingnya ini satu, ya. Sisi bawahnya lagi Dua. satu, berarti dua. Sisi sampingnya lagi Tiga. dan sisi atasnya Empat. 4. Jadi ternyata persegi itu mempunyai 4 sisi. Sisi. Kalau sudutnya ada berapa? Yang 4. dimaksud sudutnya ini adalah seperti ini. 1. Satu. Ini 2, 3, 4. Nah, jadi persegi itu juga mempunyai 4 titik sudut. Kira-kira kalau persegi ini bangun datar seperti ini, benda konkretnya seperti apa? Ini ada contohnya. Papan tulis. Ya, papan tulis yang berbentuk persegi. Ya. Kemudian apa ini? Jendela. Nah, jendela. Jadi itu penjelasan singkatnya ya mengenai bangun datar persegi. Nah, ini ada persegi panjang. Bisa dilihat juga ya. Persegi panjang itu ternyata dia juga mempunyai 4 sisi ya. Kemudian ada juga berapa sudutnya? 4. Ini kita bisa lihat contohnya. Ternyata remote TV itu bentuknya persegi panjang. Kemudian pintu itu juga berbentuk persegi panjang. Kita bisa lihat pintu kelas kita berbentuk persegi panjang, ya kan? Ya. Ya. Ini kita lanjut ke bangun datar segitiga. Segitiga, ini kita mau lihat sisinya apa sisinya sama dengan persegi panjang tadi? Sama tidak sisinya, jumlah sisinya? Tidak. Tidak. Nah, Itu ternyata sisinya 3. iya, ternyata segitiga itu mempunyai 3 sisi. 1, 2, dan sisi miringnya ini 1. Jadi semuanya 3. Sisi sudutnya juga pun ada berapa? 3 ya. Nah, kalau benda konkretnya yang mirip seperti segitiga itu seperti ini ya, yang ditampilkan di layar. Nah, ini ada tanda lampu lalu lintas yang dia seperti ini. Kemudian hanger baju, kemudian potongan pizza yang berbentuk segitiga, kemudian mistar yang berbentuk segitiga. Ini. Nah, ini gambar apa yang 4? Lingkaran. Nah, lingkaran ini hanya memiliki satu sisi. Dia tidak memiliki sudut karena dia bentuknya melingkar ya, tidak ada 4 titik sudutnya. Kalau benda konkretnya yang mirip dengan lingkaran itu seperti apa? Jam. Apalagi? Jendela. Apa? Jendela. Jendela mana jendela nak? Ada jendela yang bentuk lingkaran, cermin sama Kancing. ya kancing baju. Oke. Nah, jadi
Dari penjelasan Bapak tadi tentang bangun datar, masih ada tidak yang belum dipahami? Sudah paham? Sudah paham bahwa bangun datar itu seperti persegi panjang, segitiga dan lingkaran. Benda-bendanya juga sudah paham kan, yang termasuk yang mana dimaksud lingkaran, yang mana segitiga contohnya, persegi dan persegi panjang. Oke. Supaya semangat, mungkin ini Bapak putar ini ya, kita stretching dulu ya. Ya, ayo berdiri semua. Ayo kita berdiri, ayo berdiri. Oke, silakan duduk ya, selesai. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis bangun datar dan bagaimana bentuknya. Bapak akan memberikan tugas untuk anak-anak untuk dikerjakan ya. Oke, Bapak bagikan tugasnya. Nih. Ayo, naikkan alat tulisnya nak. Naikkan pulpennya. Ini ada tugas kelompok ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Guru
bagaimana mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar. Nanti Bapak berikan gambar-gambar, gambar benda, kemudian kalian klasifikasikan benda tersebut mereka masuk di bangun datar mana ya. Oke, kita lihat ini. Ini silakan ditempel di tempat kerjanya, yang mana segitiga tadi ya, ditempel yang mana segitiga, mana persegi ya. Nanti nih kalian tempel ya, bantu Adil ya, yang sudah paham bantu temannya. Nah, ini coba Ari, coba ya. Kira tadi ya, Bibi yang tempel di sini, Bibi kayak tadi Bibi ya. Oke, ini lain ya, tempel lagi ya. Tempel bangun datarnya dulu di sini 3. Dari sini, jadi baru nanti kelompokkan yang mana masuk segitiga, yang mana masuk lingkaran. Itu rasanya tidak berkata baru bagaimana macam yang lagi orang lain. Ya bantu temannya nah, yang ada yang tugasnya lem, ada yang tugasnya ini. Ya, tiga aja. Cari segitiga, tempel di sini segitiga nanti. Nah, jadi lingkaran yang mana jauh-jauh dipindah di sini ke sini, agak jauh dari sini. Ya, itu oke. Ini masuk di mana? Tuang yang persegi. Ya itu ini. Segitiga masuk di mana segitiga? Arahkan yang mana segitiga? Ya di mana sini ya? Pergi dulu, kita beristirahat dulu. Uang itu persegi panjang ya, persegi panjang. Di sini nak dia di sini persegi. Ini lingkaran nanti tempel di sini. Yang mana segitiga? Mana segitiga gambar ini? Yang mana? Mana segitiga? Mana? Itu tempel di sini nanti. Di sini. Iya ini. Ini. Salah ya. Ini. Ya, di sini. Ya. Ya, lurus. 3. Oke, cari lagi yang mana samanya segitiga. Yang mana samanya segitiga. Yang mana samanya segitiga. Itu di mana ini? Di mana? Ini. Di sini nanti. Apa itu? Gambar apa itu? Persegi. Di sini. Lurus tak? Sama persegi. Persegi ya. Oke. Mana ini lingkaran berbentuk apa itu jam? Oke. Ya yang mana sesuai pembangunannya? Ya kasih sama tempatnya. Ya. Ada. Ini tadi ada gambar satu kelupaan.
Empat. Nah, jadi di mana masuk di mana itu? Lingkaran. Mana? Sudah tadi itu. Nah, ini lagi yang belum. Ini segitiga sudah ada. Masih ada uang. Simpang mana itu? Belum. Nggak ada persegi panjang kok. Dari persegi panjang. Oke, 3. Cuman 3 ya, persegi, segitiga, dan lingkaran. Oke. Oke, sudah hapus itu. Ini masih ada ini. Nah itu Pak persegi panjang. Persegi panjang ini. Oke. Ayo, karena cuma 3 yang diminta ya. Ya. Ada buah berbentuk apa? Mana buah di sini bentuk bundar mana? Mana bentuk bundar Nabil? Di mana tempatnya kalau lingkaran? Mana bentuknya lingkaran? Mana Nabil lingkaran? Mana lingkaran di sini? Tunjuk mana lingkaran Nabil? Nah, ini berarti di sini ya. Di sini Nabil lingkaran. Nah, Nabil kasih lurus di sini. Nah, Masih tajam. itu mana bentuknya sama? Ini sama bentuknya. Ya situ. Nah, sini ya. Ya itu lem lagi. Bentuknya apa ini? Bulat atau segitiga? Segitiga. Segitiga itu bulat ya. Ini bulat bundar. Ya lem itu nak, lem ya. Sedikit lagi kelompok 1 juga. Nanti naik di atas ya, tampilkan anunya hasil kerjanya. Salah ini. Ya. Ini tempel saatnya di situ. Ambil di sini Nabil. Ya, lingkaran jadi kanan. Hah? Saya minta tunggu sama kelompoknya. Nanti naik. Siapa yang mau jadi perwakilannya nanti kelompok 1? Siapa mau naik di sini? Naik. Andi sama Rizky. Andi sama Bibi mau. Nanti sama Bibi ya naik nanti di atas ya. Ya. Kita lihat hasil kerjanya. Ya sudah nak selesai. Ya ini satu lagi. Ya sudah tutup sudah. Sudah oke. Ya sudah. Jadi kelompok 2 selesai. Sudah kelompok sudah. Ya kelompok 1 dulu nih, di atas presentasikan dulu sini. Naik Bibi sama siapa? Bibi sama siapa mau naik? Shende, Are, Andi, Bibi. Siapa? Bibi, sini naik sini Bibi. Coba kelompok 2 lihat. 2 orang mau naik. Mungkin juga naik. Dulu nih Bibi 2 orang saja naik. 2 orang saja naik. Baru 2 orang naik sini kita naik. Ya coba lihat. Coba lihat. Begini. Angkat begini, pegang begini. Coba lihat. Coba lihat tampilan kelompok 1. Coba lihat. Kalau di kelompok 1 itu persegi, contohnya potong terbalik. Bagaimana ini Kak? Begini Pak. Tadi. Oke. Coba lihat. Ini persegi contohnya tadi roti. Apalagi nih Bibi? Sebutkan nih Bibi. Contohnya ada apa? Itu bentuknya apa? Bentuk apa tadi ini? Segitiga. Ya, segitiga. Kalau contohnya yang apa yang dibawa lagi nih? Jam sama Ini apa ini? Kalau lingkaran contohnya yang berbentuk seperti jam dan bola. jam dan bola. Kalau persegi contohnya Roti, kado sama ya. Bagaimana dengan kelompok lain? Sudah betul tak? Betul? Sudah benar? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2 naik. Siapa yang mau naik? Atur sama Halil naik. Atur sama Halil. Ya, tempatnya. Oke. Mana bagaimana modelnya ini? Ya, oke, lihat di sini seperti ini. Coba lihat kalau di kelompok 2
Itu coba Asrul sebutkan, Asrul kalau segitiga contohnya apa, Asrul? Apa itu? Penggaris. Penggaris, bendera. Bendera sama lalu lintas. Ya, kalau bentuknya apa ini lagi di bawahnya? Bantal. Bentuk apa ini? Persegi. Ya, contohnya. Bantal. Nah, Kado. ya. Isi sama Apa itu? Amplop, ya? Amplop. Ya, amplop. Kalau bentuk yang di bawah apa itu? Bentuk Lingkaran. apa? Ya, bentuk lingkaran. Ya, contohnya seperti apa? jam, Jam, donat, donat. mangga, Mangga. piring dan donat. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Ya, silakan dulu. Hari ini kita telah mengerjakan tugas tadi tentang mengelompokkan bangun-bangun datar. Nah, jadi anak-anakku sudah bisa membedakan yang mana bentuk bangun datar yang lingkaran, contohnya itu, kemudian contoh bangun datar persegi juga, kemudian persegi panjang dan segitiga. Ya, jadi apa masih belum dipahami tentang bangun datar tadi? Sudah paham? Paham. Sudah paham? Ya, alhamdulillah kalau materinya sudah dipahami ya. Jadi tetap diulang lagi nanti di rumahnya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Dan bagaimana tadi kegiatan kita hari ini? Bagaimana tanggapannya? Senang atau bagaimana? Senang. Ya, oke. Ya, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sekian ya. Jangan lupa nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya. Tentang kalau di jalan di sebelah kiri ya, jangan ada yang langsung lari saja seperti itu. Jadi perhatikan jalannya kalau pulang ya. Kemudian barang-barangnya jangan sampai ada yang kelupaan ya. Ya, mungkin cukup sekian. Sebelumnya itu kita berdoa ya sebelum pulang. Ayo Bibi lagi naik pintu dua anak kita pulang. Bersihkan. Ya, ayo. Sebelum pulang, mari Sebelum pulang, mari kita membaca doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pasca observasi Pak. Setelah kemarin Bapak bersama saya di praobservasi dan observasi, hari ini saya akan sedikit bertanya-tanya Pak terkait dengan proses pasca observasi tadi. Pertama pertanyaan saya itu Pak, bagaimana perasaannya Bapak selama proses observasi kemarin Pak yang selama itu? Perasaan saya selama diobservasi dengan saya merasa senang. Mengapa demikian? Karena dengan adanya hal seperti itu, menurut saya bisa meningkatkan kompetensi saya sama dalam mengajar. Dan dengan adanya umpan balik Bapak yang berikan kepada saya, tentunya saya bisa tahu di mana letak kekurangan saya dalam proses pembelajaran kemarin. Mungkin seperti itu Pak. Oh iya Pak, artinya ada pengaruhnya terkait dengan peningkatan kompetensi Bapak tadi. Selanjutnya pertanyaan saya Pak, proses pembelajaran yang telah dilakukan bagaimana? Alhamdulillah Pak, saya sudah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berdiferensiasi itu, dengan menggunakan diferensiasi konten, karena saya tahu bahwa karakteristik anak itu berbeda-beda. Dengan gaya belajar mereka ada yang mungkin condong ke visual, auditori, mungkin seperti itu. Kemudian kemarin pas di observasi, apa proses pembelajaran Bapak sudah sesuai dengan sifatnya Pak PBL? Alhamdulillah Pak, sudah sesuai dengan sintak PBL kemarin. Iya, seperti yang saya amati kemarin Pak. Menurut Bapak apa hambatan selama proses pembelajaran Bapak kemarin? Kemarin sempat waktu proses pembelajaran observasi itu Pak, saya mengalami kendala mungkin pada saat
proses pembelajaran itu dengan menggunakan proyektor sempat terkendala karena tiba-tiba tidak mau connect antara laptop saya dengan proyektor, jadi sempat tersita beberapa menit itu sehingga akhirnya bisa, tapi itu menyita waktu untuk beberapa menit untuk proses pembelajaran seperti itu. Oh iya Pak, karena sempat juga saya perhatikan memang karena waktu proses observasi itu pada saat pemasangan proyektor itu sebenarnya sudah di jam pelajaran Pak, artinya sudah menyita waktu sih Pak. Nah, selanjutnya mungkin masih ada Pak kemarin hasil refleksi Bapak terkait apa hambatan di proses pembelajaran Bapak. Kemarin sih juga kalau saya mengamati di proses pembelajaran itu Pak, sempat saya melihat bahwa masih ada anak-anak yang masih enggan atau malu bertanya terkait dengan pembelajaran pada waktu itu. Oh, jadi artinya ada beberapa siswa yang mungkin masih apa ya, malu-malu berdiskusi sama Bapak. Kira-kira kedepannya Pak, solusi apa yang bisa diberikan kepada siswa yang masih ragu-ragu berkomunikasi sama Bapak? Mungkin yang bisa saya temukan Pak untuk hal yang seperti itu, membangun kepercayaan diri siswa, jadi mengadakan pendekatan secara individu ke siswa tersebut, memberikan pemahaman bahwa kita tidak boleh ragu dalam hal seperti itu, bahwa jawaban anak mau benar salah itu bukan belakang, tapi tidak berani dengan Bapak. Kemudian yang kedua mungkin yang saya lakukan adalah memberikan apresiasi terhadap anak atas hasil pencapaian yang mereka lakukan, supaya mereka bisa lebih termotivasi lagi ke depannya. Oh iya Pak, bagus sekali apa yang menjadi ide selanjutnya dengan memberikan penguatan kepada anak itu. Insya Allah Pak, ke depannya itu anak akan lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran Bapak. Kira-kira kapan mulai dilaksanakan ini Pak, yang supaya anak lebih semangat lagi dalam belajar Pak, tidak lagi. Insya Allah Pak, mungkin minggu depan bisa sampaikan dan bisa mengevaluasi hasil dari revisi Bapak. Oh iya Pak. Luar biasa sekali Pak. Cukup pertanyaan saya Pak, karena saya juga berada pada proses observasi Bapak. Saya melihat penyampaian tujuannya, strategi pembelajarannya, dan dalam proses kegiatan pengajaran Bapak itu ada tentunya prosesnya dan produknya, dan sintak-sintak pembelajarannya bagi pembelajarannya Pak. Namun seperti yang Bapak jelaskan tadi, ya, ada sedikit hambatan dari segi manajemen waktu dan kesiapan anak-anak atau responnya masih kurang Pak. Ya, mungkin kedepannya insyaallah bisa diperbaiki Pak dengan adanya refleksi hari ini. Baik Pak, cukup sudah pertanyaan saya berikan kepada Bapak. Saya sangat berterima kasih karena sudah membersamai saya di kegiatan praobservasi, observasi dan pasca observasi. Terima kasih Pak sudah membantu sebagai tugas saya sebagai CGP di kegiatan seperti saya. Terima kasih banyak Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.